Ya, hari ini tanggal 16 ya, masih di hari libur, hari Minggu. Setelah ada pengumuman dari bursa, ada hari libur bursa di hari Senin ya, karena Idul Adha. Mari kita lihat ada saham yang diperhatikan. Ya, udah lama saya nggak itu ya, nggak upload saham diperhatikan. Ini sangat menarik ya, saham ini nih, Zekon ya, Jaya Konstruksi Manggala Pertama. Tapi saya ingatkan, diperhatikan artinya kalian liatin, kalian amati gitu ya. Bila kalian sudah analisa, nah apabila ada yang sama silahkan gitu kalian, oh ini sama gitu, oh ini berbeda gitu ya. Jadi bukan ajakan untuk menjual dan membeli ya ini ya, cuma lihat perhatikan aja. Apabila nanti kalian menemukan seperti itu lagi, bisa menjadi acuan buat kalian ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah berkomentar ya, baik positif ataupun negatif, yang sudah subscribe dengan video rekaman saya, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Baik, langsung aja. Zekon ini karena saya pertama kali ngebahas ya, apa udah ya saya lupa lagi. Kalau nggak salah ini pertama kali Zekon ya. Jadi ada Pemangan Jaya Ancol ini sekitar 60%, masyarakat 36% ya, jadi lebih 6%an lah. Terus kita lihat holding komposisinya, lokal 36% itu hampir 66% sama perusahaan. Foreign di bawah 2,75 yang ngambil lain-lain ya. Kita lihat siapa. Nah, ini presiden direkturnya nih ya. Kalian lihat aja apakah bermasalah atau tidak. Dari number of shareholdernya, jadi dari mulai April Mei itu sudah banyak yang cut loss ya, banyak yang keluar lah, artinya bukan cut loss ya, banyak yang keluar ya. Oke, harga IPO nya 615 di tahun 2007. Jadi ini saham yang lumayan lama ya. Kita lihat insidernya nggak jualan nih dari tahun 2019. Bagus, berarti ini sangat menyayangi gitu. Statistiknya kita lihat, statistiknya dari net income-nya ada penurunan ya dari tahun sebelumnya nih ya. Kalian kalau mau lihat dari tahun sebelumnya silahkan, kalau mau lihat dari kuartal 4-nya silahkan gitu, bebas lah. Kita revenue-nya ada penurunan juga ya, dari 832 ke 654, lumayan signifikan ya keturunannya. Cuma kalau dari per dia lagi under value 5 kali ya. Terus PBP-nya juga 0,45, dan biasanya kalau konstruksi atau yang lainnya ya biasanya suka emang di bawah 1 ya biasanya, kecuali yang yang rutin bagi dividen gitu ya, atau yang dividennya agak lumayan besar di atas 8 sampai 10%, biasanya emang PBP-nya suka agak gede gitu ya. Ini juga kalau nggak salah bagian dividen deh. Mana? Iya dividen nih. Kemarin 14 Juni hari ini nih bagian dividennya. Bagian dividennya Rio-nya sekitar 5%-an, lumayan kan 5% kan. Berapa tik? 4 tik. Terus DEB-nya juga kecil ya, 0,07. ROI-nya juga 7, lumayan ya. Meskipun tidak terlalu besar, cuman lumayan lah. Kita lihat cash-nya ada 430, masih ada duit nih banyak. Asetnya 3 triliun ya. Di hutangnya 204 ya, masih bisa dibayar lah sama cash. Jadi tergolong ini aman ya. Walaupun income-nya emang mengecil karena mungkin ekonomi lagi begini ya. Jasa-jasa konstruksi mungkin pembangunan agak terhambat. Terus kita langsung ke market maker, lukisannya. Apa yang menarik? Saya udah tanggal 14 ya, hari kemarin ya, hari Jumat. Jadi menariknya seperti ini teman-teman. Dari mulai sini nih, tanggal 22 April dia si foreign itu akumulasi secara signifikan ya, tinggi banget sampai di sini ya. Dia ngebuang hanya sedikit ya, walaupun ngambil teman ngebuangnya sedikit gitu ya, tapi pengambilannya lebih besar. Terutama untuk hari kemarin tanggal 14 itu, ini foreign sangat luar biasa ngambilnya ya.
besar, sama di sini juga besar nih, pembuangannya sedikit kan. Nah, itulah menjadi sebenarnya ini harus diperhatikan nih saham seperti ini ya. Apalagi kemarin waktu tanggal 14 ya, sekaligus ada pembagian dividen. Berarti cenderung kalau saham yang bagi dividen lumayan lah gitu ya. Ya walaupun istilahnya untuk tahun ini ya masih dipertanyakan ya. Karena ini kuartal 1 aja baru dapat 1 miliar ya. Sedangkan kemarin 9 miliar ya. Apakah tahun depan akan memberikan dividen? Saya pikir sih kita lihat aja lah ke depannya ya. Nggak usah istilahnya kalau di anualiskannya kan jauh banget nih dari 237 ke 4 miliar gitu kan, jauh banget. Cuman kalau pendapatan ekonomi lagi bagus ya bisa jadi pendapatannya lebih besar gitu kan. Kalau soal berita silahkan kalian cari beritanya sendiri ya, tapi saya mau melihat dari lukisannya aja. Baik, tadi sampai Poren sini ya signifikan, terus si bandar lokal juga udah mulai akumulasi nih, walaupun sedikit kan, kemarin kan jualan terus nih. Nah sekarang ada akumulasi dikit nih ya. Kalau lihat dari candle, nah ini bagus. Nah, cuma sini ada gap, tapi tertutup dengan gap merah, bagus ini. Nah, semasa yang di sini gap lagi, ya gap lagi. Nah, sekarang ditutup sama gap ini nih, dia berbentuk doji ya, doji. Nah, kalau besok dia ngambil dari harga sekarang ke atas sedikit, walaupun 1 tick, kita itu udah bagus. Asal dia tidak open gap ya, baik bawah ataupun atas tidak open gap, harus buka di hari yang sekarang harganya ya, itu akan lebih bagus lagi. Kalau dari lihat candle ini, kita lihat ada gapnya di sini ya, nggak ada gap, bagus juga, ini bagus ini sahamnya, dia pintar gitu. Nah, apa yang sini nih ada nih kecil ya, oh enggak. Ini penurunan apa ini penurunan ya. Nah kalau ini nurun berarti ini benar nih, ada gap di sini ya, dia open dari sini nih sini dikit, walaupun kecil tapi sangat mempengaruhi ya kalau menurut saya. Kalau pandangan kalian ya terserah kalian ya. Ini sepertinya mengikutin candle ya, kayak candle merah seperti ini ketutup ya, gap di sini nih ketutup di sini ya, walaupun jauh tapi ketutup ya. Nah itulah yang saya bilang, kalau kita trading berdasarkan gap, kita bisa tahu nih. Contohnya ini ya gap, saya nggak beli, walaupun dia naik saya nggak beli. Kenapa? Ya ada gap di sini. Kapan belinya? Ketika dia menutup gap. Lihat dulu nih ada isian apa enggak gitu kan. Model sini kan ada isiannya. Contohnya saya beli gitu, salah beli gitu di sini ya. Kan udah menutup gap, lihat isian di sini Poren banyak gitu ya. Nah, contohnya saya masuk, saya di sini saya biarin. Contohnya kalau saya masuk sekali, saya biarin. Kenapa? Poren ada isian, gap sudah tertutup. Saya di sini contohnya gitu ya, ya saya biarin dapat. Kenapa? Ini Poren aja belum jualan sampai sekarang malahan akumulasi gitu kan. Contohnya gitu kan. Kecuali berubah pikiran ini si Poren dengan sangat distribusinya masif banget, nah baru saya pikirkan kembali untuk nge-appraise biasanya ya. Setelah kapan? Nah setelah Poren ngambil lagi gitu, karena saya kan terbatas uangnya gitu kan. Atau saya ngambil ketika Poren jualan, bandar akumulasi, nah itu bisa nge-appraise. Kalau kesini kan ke 90 mah ya mungkin cepat kejemput lah kalau ke 90. Kalau sekarang di 84 kan masih bisa kejemput di sini. Poren aja belum keluar gitu kan, malah sekarang nambah lagi Poren. Ya seperti itu teman-teman. Itu prinsip saya gitu, jangan diikutin. Itu kan prinsip saya gitu kan. Apalagi kalau iset genep ini, saya enggak nih, saya biarin dulu. Nah baru di sini baru nih perhatikan. Oh dia ada pengambilan nih, nah baru saya biasa suka entry gitu kan. Biasanya tunggu aja dulu. Walaupun dia ke bawahin ya biarin aja selama Poren masih akumulasi, kecuali kalau Poren udah distribusi ya. Saya suka berpikir ulang untuk meng-appraise aja gitu. Baik, di sini ada siapa untuk pengambilan sekarang? Di Poren ada si ZP ya, ada si ZP. Kita lihat gross, CC
ada pengambilan 4,5, penjualan 4,5, pengambilannya cuma 400. Ya, ada si AK yang ngebuang, si DR juga ngebuang cuma sedikit. Tapi di sini si ZP beli tanpa menjual ya. Kita lihat di domestik ada XC, ada MG. Nah, MG udah masuk, CP juga udah masuk. Teman kita mungkin di sini ya, teman kita juga jangan lihat brokernya ya. Teman-teman kita ini XL, XC gitu, KI masuk lagi nih KI nih. Ya, jangan lihat dari broker siapa yang ngambilnya, siapa tuh di dalam sini udah ada market maker yang nyaru gitu ya kan. Makanya saya bilang aduh, kadang-kadang istilahnya teman-teman kita itu suka dianggap sepele gitu ya, padahal kalau nggak dari retail siapa lawannya gitu kan. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ada si MG masuk, ada si EP masuk ya. Oh berarti tadi saya di gross ya ternyata ya. Si CP ternyata di CP ada nggak sini? Oh, CP malah keluar ya. Ada si MG ya, terus ada si MG. Tadi berarti saya lihat di sini ketika penurunan, ketika berbentuk doji ada YP cuma bukan YP scalping kayaknya ini. Karena pengambilannya sedikit, penjualan juga sedikit. Ini belum masuk pancingan ya. Mungkin dari tahap akumulasi dulu nih. Soalnya akumulasi betul ini ke bawah nih, akumulasi jadi sembari nurunin, sembari akumulasi betul ini sebenarnya. Ya, sangat betul sekali. Kalaupun dia up ya kemungkinan sampai sini lah gitu ya, lumayan kan. Tapi kalau sampai turunan ya sampai ini nih mulai. Ada nggak turunan di bawahnya? Coba lihat candlenya. Kita lihat dulu ya, ada nggak candle yang di bawahnya? Kenapa ini? Kadang-kadang begini nih. Woi. Kenapa woi? Agak mau. Nah, sini ada nggak? Oh, ini ada nih. Shadow nih di 78. Ya. 78 shadownya nih. Ini mudah-mudahan lah nggak sampai ke sini lah ya. Nggak sampai, mudah-mudahan tidak sampai ke sini ya. 78 lah, anggapnya 78 ya. Mudah-mudahan tidak sampai sini karena udah bagus di sininya ya. Ya, mudah-mudahan tidak ke sini ya, mudah-mudahan tidak ke sini. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi hari ini kenapa untuk diperhatikan, karena satu, bandar lokal nguasain dia akumulasi, ya nyaru dari bisa istilahnya bisa ke MG gitu kan, bisa ke GR, bisa ke EP gitu kan ya, bisa ke MG, bisa ke EP atau ke GR. Tapi kalau MG sama EP kan biasanya ini dipakai sama, terutama EP ya, EP memang sering underwaterin juga gitu kan. Sini ada DR juga ya, cuma sedikit ya, mungkin MG lah, di MG ya ada sedikit nitip kali ke XC gitu, bisa jadi kan, namanya juga market maker gitu kan. Di sini ada foreign yang ada akumulasi. Terus ini juga udah mulai di titik supportnya, dikit lagi ke titik support. Tinggal kita lihat di sini opennya bagaimana, apakah open gap up atas atau open gap up bawah. Tapi kalau bagus dia di open harga sekarang ya di 84, mudah-mudahan bisa diangkat dikit, itu bisa menutup gap semuanya. Jadi si fondasinya aman lah gitu ya. Ya segitu teman-teman, mudah-mudahan si emiten Sikon ini diperhatikan aja, siapa tahu menjadi emiten yang baik ya. Karena sekarang kan lagi istilahnya lagi ini ya, lagi bearish ya. Udah berapa bulan bearishnya ya. Ya mudah-mudahan akhir Juni lah, setelah apalagi sekarang ada penggantian direksi bursa ya. Ya mudah-mudahan dengan pergantian direksi bursa ini si FCA cepat selesai lah masalahnya ya. Biar bearish lagi, biar jadi bullish lagi lah. Biar enak lah itunya, apa namanya, mau scalping kan, mau swing gitu kan. Tapi kalau sekarang ya tinggal pilih-pilih emiten aja yang bagus, yang mana yang fundamentalnya baik. Karena kan saya bilang mau dikembalikan ke fundamentalnya.
sesuai dengan yang di bawah harga fundamental ya bisa dikoreksi atau diperhatikan di situ ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan di hari libur ini dan menjelang Idul Adha. Semoga kalian diberikan kemudahan dan diberikan kemampuan untuk berkurban. Baik, segitu aja ya. Ciao ya.